penyusutan ya. Penyusutan itu kalau tidak salah modul pertemuan ke-8 ya. Penyusutan jadi gini konsepnya. Biasanya di dalam suatu perusahaan ya, apabila itu mesin atau kendaraan, biasanya itu terkait dengan yang namanya penyusutan, atau utamanya itu di dalam sebuah neraca itu ada yang namanya aset tetap ya. Aset tetap pada umumnya memiliki masa manfaat terbatas ya. Jadi misalnya kayak mesin masa manfaatnya 5 tahun, kemudian bangunan masa manfaatnya 10 tahun. Pada saat sebuah aset habis masa manfaatnya, aset tersebut tidak bisa digunakan lagi, atau baiknya nilai sisa atau tanpa nilai sisa. Di sisi lain, seiring dengan penggunaan aset terdapat metode atau beban depresiasi yang harus dihitung secara periodik. Selisih antara nilai aset pada saat perolehan dengan akumulasi depresiasi merupakan nilai buku dari aset tersebut. Ya. Terdapat beberapa metode dan perhitungan depresiasi sebuah aset. Berikut merupakan metode depresiasi. Yang pertama itu ada metode rata-rata. Metode rata-rata dibagi dua ya, garis lurus atau strange like method. Contohnya semisalnya untuk yang garis lurus ini saya mempunyai mesin dengan masa manfaat 5 tahun. Kemudian saya mendapatkan perolehan mesin itu di harga 100 juta ya. Kemudian nilai depresiasinya itu setiap tahun itu nilainya sama ya. Misalnya setiap tahun itu nilainya adalah sebesar 10 juta. Berarti nilai sisa dari aset tersebut adalah sebesar 50 juta. Itu metode garis lurus. Kemudian ada metode unit aktivitas. Ini biasanya mesin ya. Mesin umurnya itu pemakaiannya ada yang setahun, tapi untuk metode unit aktivitas ini umur pemakaiannya berdasarkan berapa produk atau unit yang dapat dihasilkan ya. Kemudian ada metode menurun ya. Ini metode jumlah angka tahun atau di sini sum of the year digit. Kemudian ada metode saldo menurun, declining balance, dan ada metode menurun ganda atau double declining balance method. Kita bahas satu persatu secara cepat. Di sini ada metode garis lurus atau straight line method ya. Dengan menggunakan metode ini, beban penyusutan sebuah aset memiliki nilai yang sama pada setiap periodenya, sehingga dibuatkan grafik untuk nilai penyusutan akan membentuk garis lurus. Karena itu metode ini disebut garis lurus ya. Seperti misalnya ini penyusutannya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima adalah sama, sebesar 2 juta rupiah ya. Ini rumusnya, besarnya penyusutan adalah R atau besar depresiasi per periode sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan N jumlah periode. Ini contohnya, misalnya sebuah mesin seharga 20 juta diperkirakan memiliki masa manfaat 20 tahun dengan nilai sisa 2 juta dengan metode garis lurus. Hitunglah besar penyusutannya tiap tahun. Kita langsung masukin ke dalam rumus. Ya, C-nya adalah sebesar 20 juta, nilai sisanya 2 juta dibagi dengan N-nya masa manfaat 20 tahun ya. Itu didapat 3,6 juta. Kemudian teman-teman buatlah tabel. Nanti pasti kalau di dalam soal disuruh buat tabel depresiasinya, teman-teman buatlah tabel depresiasinya. Nah, teman-teman masukin di sebelah sini adalah beban penyusutan. Kalau metode garis lurus, beban penyusutannya sama. Ya. Berarti di sini 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6. Pemulaan akumulasi penyusutan di sini 3,6. Ya, akumulasi karena tahun ke 0 belum ada. Jadi 3,6 ditambah dengan 0 sama dengan 3,6. Kemudian 3,6 tambah 3,6, 7,2, 7,2 tambah 10,6, 10,8, 10,8 ditambah 3,6 jadi 14,4, kemudian
tambah jadi 18 juta. Nilai buku adalah ya 20 juta dikurangin kolom ketiga akumulasi penyusutan. Jadi di sini adalah 20 juta dikurangin dengan 3,6 hasilnya 16,4. Kemudian di tahun kedua nilai bukunya itu 12,8. Sekarang saya mau tanya, nilai buku di tahun kelima berapa? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, nilai buku di tahun kelima berapa? Saya sekalian memberikan nilai tambahan deh. Nih, saya sekaligus nanya, sekaligus saya ngasih nilai tambahan. Nilai buku di tahun kelima berapa nilainya di situ? 2.000, Pak. Hah? 2 juta, maaf. 2 juta. Siapa Mbak namanya? Yunita. Siapa? Yunita. Yunita Sari. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama, Pak. Iya. Iya, jadi nilai buku ada sama dengan nilai sisa. Nilai buku tahun kelima adalah sebesar 2 juta. Ketika nilai buku di tahun keempat adalah 5,6. Itu dengan menggunakan metode garis lurus. Ya, kemudian metode unit analisis. Dengan metode unit analisis biasanya ini tergantung total estimasi unit aktivitas. Ya, ini rumusnya sama, R sama dengan C min S dibagi dengan N. Ya, kemudian dengan soal yang sama asumsikan. Ya, ini kalau soal ada ada cabang ya. Ada percabangan ini ya salah satunya dengan soal sama seperti contoh 1 atau asumsikan mesin tersebut diestimasikan mampu menghasilkan 50.000 unit selama masa manfaatnya dan jumlah unit yang dihasilkan per tahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama nih karena mesin masih bagus. Tahun pertama unit yang dihasilkan itu bisa mencapai angka 13.000. Sedangkan tahun kedua itu 11.000 karena sudah mulai ada penurunan. Kemudian tahun ketiga sebesar 10.000, tahun keempat 8.500 dan tahun kelima adalah 7.500. Nilai sisa adalah sebesar 2 juta, nilai perolehannya 20 juta dibagi dengan N. N itu adalah total dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima sebesar 50.000 unit. Ya. Jadi R-nya itu adalah ini nilai depresiasinya per produk itu adalah sebesar Rp3.600 per unit. Nah, teman-teman kalikan saja 3.600 untuk tahun pertama dikali 13.000 berapa hasilnya? Tahun kedua 3.600 dikalikan dengan 11.000, tahun ketiga 10.000 dikalikan dengan 360, bukan 3.600, tahun keempat 8.500 dikali dengan 360, kemudian tahun kelima 7.500 dikalikan dengan 360 rupiah. Ya. Kemudian hasilnya ditaruh di sini di beban penyusutan paling kiri. Ya, akumulasi penyusutan masih sama seperti yang di atas. 4,6 ditambahkan dengan 0 hasilnya 4,6. Kemudian 4,6 ditambahkan dengan 3.960 hasilnya 8.640. 8.640 ditambah dengan 3.600 hasilnya 12.240.000 ya. Kemudian ini adalah nilai sisanya. Tahun pertama nilai sisanya itu 15.320.000, kemudian tahun ketiga nilai sisanya 7.760.000, kemudian tahun terakhir atau tahun kelima nilai sisanya adalah sebesar 2 juta. Seperti itu ya. Untuk metode angka tahun menurun ya masukin aja ke dalam rumus. Di sini R sama dengan sisa manfaat dibagi N dikali N plus 1 bagi 2 dikali S min C. Ya. Kemudian di sini sebuah gedung seharga 350 juta memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 50 juta. Hitunglah besarnya penyusutan per tahun sampai dengan akhir tahun ke-5. Berarti hanya 5, di sini nilai perolehannya 350,
nilai sisanya adalah sebesar 50 juta, jumlah angka tahun yang membedakannya adalah jumlah angka tahunnya yang bawah. Ya. Jumlah angka tahun di sini N dalam kurung N plus 1 bagi 2 ya. 5 ditambah dengan 1 6, 30 dibagi 2 15. Ditanyakan R per tahun. R sama dengan fraksi dikali C min S ya. Untuk tahun pertama ya, itu adalah 5 per 15. Tahun kedua 4 per 15. Tahun ketiga 3 per 15. Tahun kedua 2 per 15. Tahun kelima 1 per 15 dikalikan dengan angka perolehannya. Dikalikan dengan angka perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Jadi 300 juta. Di sini C min S. Fraksinya itu adalah 15 1/15. Misal tahun pertama karena istilahnya penurunannya itu belum terlalu banyak ya, makanya di sini dituliskannya 5. Jadi dibalik, bukan 1/5, jadi 5 per 15, bukan 1 per 15 ya. Untuk tahun pertama. Kemudian tahun kedua karena sudah mulai ada penurunan, ya decline, ini berarti 5 dikurangin 1, 4 per 15, seperti itu. Jadi makin ke bawah adalah makin turun. Nah, masukin lagi di sebelah sini ya. Ini nilai buku tahun ke-0 ya. Kemudian 5/5 fraksinya 5/15, nilai penyusutannya adalah sebesar 100 juta. Kemudian akumulasi penyusutan 100 juta ini dikurangi dengan ini, hasilnya ini. Ya. Kemudian yang nilai sisa tahun keempat adalah 70 juta ya. 70 juta itu didapat dari 350 dikurangin dengan 280, hasilnya 70 juta. Ya, ini metode saldo menurun, fix annual rate dikalikan dengan nilai buku. Ya, ini sama, langsung aja dimasukin ke dalam rumus. Ya. Di sini rumusnya fix annual rate sama dengan dalam kurung 1 min akar. Nah, ini yang susah nih kalau udah seperti ini. Kalau dalam kalkulator akar seperti ini N itu caranya itu ya pakai, kalau kalkulatornya saintifik ini pasti nanti kalau saya kasih soal yang seperti ini klasiknya, kalau kalkulatornya kurang mendukung banyak terjadi kesalahan. Kalau saya kan pakai Casio itu shift kemudian tanda akar. Ya. Jadi contohnya di sini. N-nya itu adalah sebesar berapa di sini? 4. Ya. Itu 4 akar dari N ya. Kemudian 1/10 itu 0,1. Sebentar. 1 min answer 0,433 jadi 44%. Nah, kalau di dalam kalkulator Casio terlihat nggak? Oh iya, terlihat nggak sama teman-teman kalkulator Casio yang saintifik seperti ini? Halo? Halo? Halo, Ya, Assalamualaikum. nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Nih, Maaf, Pak, kelihatan. Bapak suaranya kurang jelas, Pak. Tadi Bapak sempat ngeblank, Pak, suaranya. Oh iya. Bapak pakai background, Pak, jadi nggak kelihatan. Oh, harus saya ini buka backgroundnya dulu ya. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu kan yang kalkulator saintifik kan? Ada Casio, ada... Bentar. Saya Tahu, Pak.
tahu kan ya. Nah, jadi teman-teman ketika menggunakannya untuk rumus yang akar dari, ini kan akar nih, ya, ini yang ini nih yang saya ini kan. Di keyboard saya ada num angka 6 di atasnya. Jadi shift, ini ada chat di sini. Dengan angka ini. Lalu kemudian teman-teman masukkan nilai 5. Di situ contohnya 4 ya. Masukkan nilai 4, kemudian baru akar seperti biasa ya. Kemudian hasilnya 0,1 ya kan, 1/20 itu hasilnya 20 juta dibagi dengan 200 juta itu hasilnya 10. Jadi 10%. Jadi hasilnya 0,1. Jadi yang ini dikerjain terlebih dahulu ya. Yang ini itu hasilnya adalah bentar saya shift, kemudian angka 4, kemudian shift, tekan tanda segitiga ke atas ya. Kemudian 0,1. Hasilnya itu 0,56. 1 dikurang answer ya, 1 dikurang 0,56 hasilnya 0,4376, dibulatkan ke atas hasilnya jadi 44%. Ini dapat 44% dari itu. Nah, kemudian setelah itu ya, teman-teman dikalikan ya dengan di sini 200 juta dikalikan dengan 44%, hasilnya ini. Kemudian di ini setengahnya dari yang atas ya, kemudian ini setengahnya dari 49.280.000 yang bawahnya, kemudian yang ini setengahnya dari ini kalau nggak salah ya. Kita coba dulu, ini bener nggak ya? Kalau saya juga penyusutan annual fixed rates 44% dikalikan dengan nilai buku. Coba saya lihat dulu. 44 0,44 dikalikan dengan 200 juta. Ya, 88 0,44 dikalikan dengan 112 123 123. Oh, sorry, mohon maaf. Yang ini hasilnya ya didapat dari, kelihatan nggak? Slide saya berubah nggak? Halo? Berubah, Pak. Berubah kan ya? Nah, ini saya tandain deh. Yang ini didapat dari 44% dikalikan dengan 200 juta ya. Kemudian yang ini didapat dari 44% dikalikan dengan 112 juta. Seperti itu ya. Oke ya. Oke, bisa dipahami sama teman-teman? Kurang lebih yang bawah tidak jauh berbeda dengan yang atas. Hanya ini bedanya di double decline aja. Ya. Masukin aja ke dalam rumusnya. Ya, di sini rumusnya 100% dibagi masa manfaat dikalikan dengan 2, hasilnya 40%, kemudian 40% dikalikan dengan ini, hasilnya ini ya, hampir sama dengan yang di atas. Oke. Udah penyusutan. Jadi kalau saya kasih yang decline bisa ya.
Halo? Yang penyusutan Insya saya Allah, Pak. kasih yang soalnya decline bisa ya? Pak. Ya, cuman nggak yang Insya Allah, Pak. decline. Saya udah bisikin tuh nggak yang decline lagi. Oke, ya saya tutup dulu. Saya anggapnya udah yang ini. Kita lanjut ke materi yang 8. Bentar, saya nyari dulu. Tadi gak sih. Delapan obligasinya banyak ini juga ya. Penerbitan obligasi bentar, saya coba. Ini slide pertemuan 9 ya. Saya langsung aja. Jadi slide pertemuan 9 itu membahas tentang obligasi. Ya, terdapat dua jenis pembayaran atau dua jenis pembiayaan. Di sini ada pembiayaan tidak langsung atau indirect financing. Jadi ada perantara yang memperoleh keuntungan sehingga keuntungan dari pihak pemegang kas surplus berkurang dari pihak kas defisit untuk membayar bunga yang lebih tinggi. Ya, ini kemudian ada pembiayaan langsung atau direct financing. Jadi ini ketiadaan perantara di dalam kedua hubungan antara kas defisit dengan kas surplus. Ya. Kemudian di sini pendahuluannya, obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman atau investor. Daya tarik obligasi sebagai investasi adalah investor mendapatkan pengembalian yang lebih besar daripada bunga deposito. Ini biasanya kalau obligasi besarannya di atas bunga deposito tapi di bawah dari saham ya. Kemudian daya tarik obligasi sebagai investasi adalah investor mendapatkan lebih besar daripada deposito atau tabungan. Ya, sifatnya cukup liquid sebagai produk pasar modal. Ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian daya tarik obligasi sebagai surat utang adalah tingkat bunga yang dibayarkan emiten ataupun peminjam lebih rendah daripada bunga pinjaman bank. Ya, kemudian investor obligasi mengharapkan
mendapatkan imbal balik atau disebut yield atas investasinya. Obligasi berbunga atau coupon bond. Obligasi berbunga merupakan obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Di sini diasumsikan bahwa setiap obligasi berbunga memuat nilai nominal besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Kemudian di dalam obligasi berbunga juga ada tanggal jatuh temponya atau tanggal pelunasan obligasinya, kemudian tingkat bunga obligasi dan tanggal pembayaran bunga. Mirip-mirip lah dengan deposito. Kalau yang teman-teman pernah membuat deposito atau ada teman-teman yang kerja di bank, ini mirip ya. Kemudian menentukan harga wajar dari obligasi ya. Di sini harga wajar obligasi sama dengan dalam kurung 1 min 1 plus I. I-nya itu bunga, min N. N-nya itu jumlah periode, kemudian dikalikan dengan C besar adalah pembayaran bunga per periode dibagi dengan bunga. Ditambah F atau nilai nominal ya dibagi dengan 1 plus bunga pangkat N ya, atau jumlah periode. Atau bisa juga disebut P sama dengan F atau nilai nominal ditambah dengan tingkat bunga atau kupon obligasi per periode dikurangi dengan I yield per periode dikalikan dengan F. Kemudian dalam kurung ada buka kurung 1 min 1 plus I pangkat minus N dibagi dengan I atau bunganya. Kalau ada kejadian contoh soal seperti ini, ingat yang dikerjain duluan adalah yang ini ya. Aduh, saya nggak bisa ini kan. Yang dikerjain duluan adalah yang buka kurung 1 plus I kurung tutup minus N, baru 1 dikurangi dengan itu, baru dibagi dengan I, baru dikalikan dengan F, kemudian dikalikan dengan jalan ke depannya, baru ini dikalikan dengan ditambah dengan I. Seperti itu ya proses pengerjaannya. Ini sebagai contoh sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta dan berbunga J2 12%, jatuh tempo dalam 10 tahun. Hitunglah harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 10% PA, kemudian yang kedua adalah 14% PA, yang kedua adalah 10% PA. Jadi masukin aja ke dalam rumus. P sama dengan 1 min 1 plus 7% ya. Kurung tutup. Kemudian minus periodenya ada 20 tahun. Ya, dikalikan dengan C-nya. Kita lihat C-nya di sini adalah J2 pembayaran 10 tahun. Berarti di sini dijadikan kan per semester. Kalau J2 itu ada 2 kali pengembalian. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali pengembalian, berarti dalam 10 tahun ada 20 kali pengembalian di situ ya. Kalau ininya dalam soalnya itu di sini dikatakan J2. Ya. Kemudian di sini dikalikan dengan C ya, 6 juta dibagi 7% plus 100 juta dibagi 1 plus 7% pangkat 20. Hasilnya itu 89 juta 405.985,75 ya. Kemudian jika I sama dengan 10%, 10 bagi 2 5%, maka ini 5% ya. Minus 20. Ini. Kemudian hasilnya adalah 112.462.210,34. Nah, di sini adalah kata kuncinya. Ketika ada bahasa J2 di sini, itu berarti ada 2 kali pengembalian dalam 1 tahun. Berarti ada 10 tahun ada 20 kali pengembalian. Sedangkan di sini bunganya 14% per tahun.
otomatis ketika yang di sini dijadikan setahun 2 kali, yang di bawah juga yang 14% itu bunganya asumsinya harus dibagi dengan 2. Ya. Kalau yang atas di sini nggak dibilang dengan bunga nggak ditulis J2, jadi langsung ya bunga 12% selama 10 tahun, berarti yang di sini ya jadi bunganya itu adalah sebesar 12% setahun. Ya, berarti tidak dijadikan 2 atau dibagi 2. Ketika yang atas dibagi 2 atau J2, yang bawah juga harus jadi pengembaliannya itu selama setahun 2 kali. Seperti itu. Jadi sama ya. Kemudian obligasi yang dapat ditebus atau kalab bond. Ini kalab bond merupakan obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo. Hak penebusan ini digunakan emiten jika tingkat obligasi pasar lebih rendah dari tingkat bunga obligasi, dan tidak digunakan jika tingkat bunga pasar yang lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi, karena callable bond itu menguntungkan emiten dan merugikan investor. Jadi ini pembelian kembali ya oleh emitennya. Bentar. Ya, karena callable bond itu menguntungkan emiten dan merugikan investor, callable bond menimbulkan masalah dalam perhitungan harga wajar karena jangka waktu obligasi hingga dilunasi tidak pasti. Ini contohnya ya. PT XYZ menerbitkan obligasi dengan nilai per 1 miliar berjangka waktu 20 tahun dengan bunga J2 12%. Hitunglah obligasi itu dapat ditebus di akhir tahun ke-10 pada harga 1,1 M ya, pada akhir tahun ke-15 pada harga 1 miliar 50 juta. Berapa harga obligasi yang menjamin investor memperoleh yield minimum J2 adalah sebesar 11%. Masukin aja nilainya di sini, nilai F yaitu nilai awal ya. Di sini sebesar 1 miliar, kemudian P10 atau ketika di sini berusia J2 10 tahun 1,1 obligasi dapat ditebus di akhir tahun ke-10 ya. Di sini 1,1, kemudian akhir tahun ke-15 adalah sebesar 1050 ya. Masukin P10 1,1, P15 1050, nilai N sama dengan 20 tahun atau 40 semester ya. Ini berarti karena di sini J2 dijadikan semua dalam semester ya. Kemudian di sini 10 tahun ada 20 semester, kemudian 15 tahun ada 30 semester. C-nya itu ya adalah 12% PA atau 6% per semester karena dibagi dengan 2 lagi. Ini juga karena J2 ya. Kemudian C yang C besar adalah 6% dikalikan dengan 1 miliar. Hasilnya adalah sebesar 60 juta. Kemudian di sini TIT atau tingkat bunga ya, yield minimum 11% atau 5,5% per semester. Masukin aja ke dalam rumus harga wajar untuk obligasi yang ditebus setelah 10 tahun. P sama dengan 1 min 1 plus 5,5% minus pangkat minus 20 tahun ya, kemudian dalam tutup dikalikan dengan 60 juta dibagi 5,5% ditambah 1 miliar ini F-nya dibagi 1 plus 5,5 pangkat 20. Hasilnya adalah 1 miliar 94 juta 224.808,7 rupiah. Kemudian untuk obligasi ditebus setelah 15 tahun, yang membedakan adalah di sini ini N-nya. Kalau yang atas itu minus 20, yang ini adalah minus 30 ya. Dan di sini lebihnya sama ya, hasilnya itu 1 miliar 82.700.926,6
rupiah. Nah, harga wajar yang tebus setelah 20 tahun berapa ya ini? Ini 40, kemudian ini 20. Harga yang menambah unit minimum J2 11% adalah harga terendah dari ketiga harga di atas. Berarti harga pada saat obligasi itu ditebus setelah 20 tahun. Oke. Ada yang ditanyain terkait dengan obligasi? Ya, ini hampir sama ya dengan amortisasi premium dan diskon obligasi. Jika yield sama dengan bunga obligasi yang dibayarkan, maka harga wajar obligasi sebesar nilai nominal pernya. Jika yield lebih rendah adalah obligasi dijual dengan harga premium. Jika yield lebih tinggi dari bunga obligasi yang dibayarkan, hal ini kurang menarik investor sehingga harga jual harus di bawah nilai nominal. Nah, ini supaya lebih mudah dalam hal penjualan. Ketika harganya, maksudnya di sini jika yield lebih tinggi dari bunga yang dari bunga obligasi yang dibayarkan, hal ini kurang menarik investor. Jadi ketika investor memperoleh tingkat bunga lebih rendah daripada bunga obligasinya atau yieldnya, itu kurang menarik sehingga harus ditawarkan dengan cara obligasi tersebut dijual dengan didiskon ya. Jika yield lebih rendah daripada bunga obligasi yang dibayarkan, maksudnya gini, ketika harga yang ditawarkan itu lebih rendah dari rata-rata di pasaran ya, asumsinya seperti itu, berarti yieldnya itu harus ditawarkan dengan cara dijual secara premium atau dinaikkan harganya seperti itu. Kemudian di sini susun tabel amortisasi sebuah obligasi yang bernilai 500 juta jatuh tempo 10 tahun lagi dengan kupon J1 15%. Ini kalau J1 berarti tidak per semester ya. Kemudian jika investor mengharapkan yield sama dengan 10% PA. Langsung aja tinggal dimasukin 500 juta ditambah 15% dikurangi dengan 15% dikurangi dengan 10%. Ini yield yang diharapkan ya, kemudian dikalikan dengan 500 juta. Kemudian di sini dikalikan dengan 10 tahun ya. Bukan 20 tahun karena ini J-nya adalah J1. Hasilnya 653.614.177. Langsung aja yang di sini ya. Nilai bukunya adalah ini, kemudian yang sebelah sini adalah bunga yang dibayarkan atau 75 juta. Bunga yang dibayarkan itu 15% dari 15% dari 500 juta ya. Jadi hasilnya adalah 75 juta. Ini bunga yang dibayarkan sama selama 10 tahun. Kemudian di sini adalah bunga efektif 10% dikalikan dengan nilai buku ya. Dalam soal bunga efektif atau yield yang diharapkan adalah 10% PA. Di sini dimasukin nilai bukunya 653.614.177. Tuh, ya. Kemudian amortisasi premium adalah D dikalikan dengan B min C atau D itu hasilnya sama dengan B min C atau 75 juta dikurangi dengan 65 juta. Hasilnya 9.638.582 seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih teman-teman nih, buat ngetes teman-teman merhatiin apa enggak nih. Yang 579246636 atau periode ke-6 di sini ya, untuk nilai buku periode ke-6 itu hasilnya dari mana? Halo? Halo? Iya, Pak. Hasilnya dari mana yang ini? Nilai buku tahun ke-6, coba. Bagi yang bisa jawab,
saya berikan nilai tambahan. Ini saya ini susah ya karena bukan di Word sih. Ini ada angka nilai Halo buku Pak, saya mau tahun jawab ke-6. Pak. Oke, silakan siapa Mbak nama? Masih yang sama. Dengan Novena Pak. Novena. Ya, Novena nimnya mana nih Novena nih? nomor absen 2. Nomor absen 2. Oke, silakan Mbak. Ya, untuk nilai buku yang ke-6 hasilnya dari nilai buku yang ke-5 dikurangi amortisasi premium yang ke-6. Jadi 608 ya. 881517. Ya. Itu kan yang keempat ya Pak. Yang Bapak Oh, tanyakan iya, kan iya. yang ke-6. Berarti yang ke-5 yang ya? 5. Ya betul, 5947696 berapa tuh Pak? Dikurangin dengan? Dikurang 15,523,033,1. Oke, terima kasih Mbak, betul jawabannya. Berarti benar benar nontonin gitu. Jangan-jangan saya kayak radio dari tadi. Oke, ya. Terima kasih Mbak. Betul jawabannya. Kemudian selanjutnya bisa teman-teman baca ya, karena tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang sudah saya berikan ya. Obligasinya juga tidak jauh dari itu. Ya, ini saya close, kemudian kita pindah lagi nih. Ini kita stripping. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kan? Yang kerja masih terus lanjut? Gimana ini? Udah hampir 9:30. Udah jam 9:15. Masih mau terus lanjut apa sampai di sini? Ayo kira-kira. Kalau saya terus lanjut ya saya jelasin, nggak apa-apa. Jadi masih ada yang belum saya jelasin yang berhubungan dengan materi ini, yang berhubungan dengan UAS. Itu adalah pertemuan 10 konsep saham, kemudian yield, yield and return, margin, dan IRR. Gimana kira-kira? Mau lanjut? Halo? Ikut aja Pak. Hah? Lanjut aja Pak. Lanjut Ikut aja Pak. Oke. Kita coba dulu ya. Ini lagi. Bentar, saya nyari materinya dulu. 10. Saham. Oh, ini lebih mudah daripada obligasi malah. Oke. Kita lanjut ke saham ya. Ini tadi kalau obligasi itu sudah, kemudian kita lanjut ke saham. Langsung aja terlihat teman-teman valuasi saham ya. Yang pertama itu di sini adalah saham yang tidak membagikan dividen.
saham yang saat ini tidak membagikan dividen dan bukan saham yang selamanya tidak akan membagikan dividen. Persamaan untuk menghitung saham yang tidak membagikan dividen sama seperti menilai obligasi tidak berbunga. Perbedaannya untuk obligasi menggunakan yield, sedangkan untuk saham menggunakan tingkat diskonto. Rumusnya perhitungan harga saham saat ini sama dengan PN harga saham tahun ke N. Harga saham saat ini sama dengan PN harga saham pada tahun ke N dibagi dengan 1 plus tingkat diskonto dikalikan dengan jumlah periode dalam tahun. Berapa nilai saham untuk sebuah perusahaan yang tidak membagikan dividen jika harganya setahun lagi diperkirakan adalah 1.200 dan investor mengharapkan return sebesar 20% atas investasinya. Ya. Di sini untuk PN-nya adalah 1.200, K-nya adalah tingkat diskontonya di sini atau return-nya sebesar 20% atau 0,2. N-nya itu adalah sebesar 1. Jadi PO sama dengan PI atau 1.200 dibagi dengan 1 plus 0,2 pangkat 1. Hasilnya 1.000. Oke, kemudian sebuah saham disepakati banyak analisis tidak akan membagikan dividen. Jika harganya tahun depan adalah 5.600, sedangkan harga pasarnya sekarang adalah 5.000, berapakah return yang diharapkan investor? PN adalah 5.600 atau harga tahun depan. PO atau harga saham sekarang adalah 5.000, N-nya adalah 1. Jadi K-nya sama dengan akar dari 5.600 dibagi dengan 5.000 ya, dikurangin dengan 1 atau 12%. Saham dengan dividen tidak berpola, saham yang memberikan dividen tidak pasti atau tidak teratur jumlahnya. Asumsinya saham tidak akan dipegang hingga waktu tak terhingga, tetapi akan dijual pada tahun ke N. Jadi dijual tahun ke N tapi dipegang tak terhingga pada harga PN. Jadi tahun ke N harganya PN, kemudian P0 sama dengan D1 dibagi dengan 1 plus K ditambah D2 dibagi dengan 1 plus K pangkat 2, kemudian sampai dengan DN dibagi dengan 1 plus K pangkat N ditambah PN dibagi 1 plus K pangkat N. Ya, jadi ini sebenarnya intinya dari rumus tersebut. Kemudian dengan D0 sama dengan dividen, D1 adalah dividen setahun lagi, D2 dividen 2 tahun lagi, D3 dividen 3 tahun lagi, kemudian DN adalah dividen tahun ke N, sedangkan untuk PN adalah harga saham pada tahun ke N. Asumsi lainnya, dividen tahun ini sudah dibayarkan dan investor akan memegang saham hingga tanggal pencatatan dividen atau come date ya, pada tahun ke N, sehingga berhak atas dividen tahun ke N atau DN. Ini contoh soalnya, saham ABCD diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar Rp150 setahun lagi dan Rp200 2 tahun lagi. Jika harga 2 tahun lagi diperkirakan 4.000 dan investor mengharapkan return sebesar 15%, hitunglah harga wajar saham ABCD. D1 sama dengan 150, D2 200, kemudian P2 di sini harganya ya. P2 itu adalah 4.000, kemudian K sama dengan 15%. D1, D2 sampai dengan ini kan 2 tahun ya di sini. Ya. Kalau
apa istilahnya tahunnya sampai ke dengan N ya, teman-teman cari. D1 PO sama dengan D1 dibagi 1 plus K atau 150 dibagi 1 plus 0,15 ditambah 200 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2 ditambah dengan 4000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2 hasilnya 3.306 rupiah. Saham dengan dividen konstan, ini yang ketiga nih. Saham dengan dividen konstan tunai teratur yaitu dengan dividennya konstan atau asumsinya P0 sama dengan D atau dividen tahunan dibagi dengan tingkat diskonto. Contohnya saham preferen yaitu saham menjanjikan dividen sebagai presentasi tertentu dari harga nominal. Sebuah saham preferen memberikan dividen konstan sebesar 10% dari nilai nominal sebesar Rp1.000. Hitung harga yang bersedia dibayarkan seorang investor yang menginginkan return 14% akan saham preferen. Ini langsung aja dimasukin ke dalam rumus. D-nya itu sama dengan 10% dikalikan dengan Rp1.000, hasilnya 100, K-nya itu 14%. Kemudian P0 sama dengan D atau Rp100 dibagi 0,14. Hasilnya 714,29. Saham dengan pertumbuhan konstan, ini ada G ya di sini ya. Saham yang mempunyai dividen dengan pertumbuhan konstan sebesar persentase tertentu setiap tahunnya 100 menerus. Rumusnya adalah P0 D1 dibagi K min G. Atau contoh ini, dividen tunai suatu saham bertumbuh dari 100 ke 110 kemudian ke 121 seterusnya. Bertumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. Ya. Ini rumusnya, aku taruh di atas, D1 sama dengan D0 1 plus G. Ini masukin dalam rumusnya, saham ABCD diprediksikan akan membagikan 108 tahun depan, kemudian akan naik sebesar 8% setiap tahunnya. Jika investor bersedia membayar 1.200 untuk saham tersebut, berapakah tingkat diskonto yang digunakan? Atau di sini yang ditanyakan adalah K-nya. Ya, masukin ke dalam rumus. Di sini ada D1 108, kemudian P0-nya adalah 1.200, G-nya adalah tingkat pertumbuhannya di sini 8%. K itu sama dengan D1 dibagi P0 plus G ya. Atau 108 dibagi 1.200 ditambah dengan 0,08 hasilnya 0,17. Ketika yang ditanyain Kak ya, ini misalnya yang ditanyain adalah ini ya Kak ini ya, berarti P0 sama dengan D1 dibagi K min G. Ketika yang ditanyakan di sini ini pindah dulu ruasnya. Ketika pindah ruas ke sebelah kanan itu dia dikali, jadi K min G dikalikan dengan PG ya, kemudian dirubah ya, makanya hasilnya rumusnya itu di sini turunannya K sama dengan D1 ya, D1 dibagi dengan P0 ya, dikalikan ditambah dengan G karena pindah ruas seperti itu ya. Kita copy biar nggak ke kanan ke kiri, pas. Nah, ketika ini ya pindah ruas berarti K min G ditambah K min G dikalikan dengan P0 sama dengan D1 ya. Kemudian yang ditanya adalah K. Ini pindah luas ke sini berarti dibagi. Makanya D1 dibagi dengan P0. Kemudian G yang tadi sudah pindah ke sini kemudian balik lagi ke sebelah sini karena yang ditanyakan K. Berarti kan K min G ya. Karena G-nya pindah ke ruas sebelah kanan balik lagi berarti dia menjadikan nilainya plus. Seperti itu. Ya. Itu menurunkan sebuah rumus matematik.
Ya. Kemudian ini ya yang kelima, saham dengan pertumbuhan supernormal, ya bisa teman-teman lihat ya, ini P0 sama dengan D1 dikalikan K min G1, kemudian ini, kemudian yang sudah jadi rumusnya di bawahnya P0 sama dengan D1 dibagi 1 plus K, kemudian D2 sampai dengan DN 1 plus K pangkatnya, kemudian nah, tinggal teman-teman masukkan ke dalam rumus. Ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Oke, ada yang ditanyakan? Kemudian dilihat sampai ya, tinggal teman-teman baca aja ya. Saya sengaja nggak langsung, pokoknya soalnya itu tidak jauh dari apa yang saya presentasikan.